Mobil kerja dulur, meskipun sakit tak berdarah ini ya, mau keropos semua ini, yang penting bisa kerja dapat cuan. Nah ini ya, yang perlu dilakukan itu adalah perawatan salah satunya itu dengan cara nyuci mobilnya secara berkala. Kalau seperti ini tuh nggak pernah dicuci nih teman-teman ya, kotor banget ini loh, keropos ini. Kalau mungkin mobilnya bisa bicara ini, minta ampun-ampun ini, minta mau diperbaiki ke tukang las. Nah teman-teman pemilik kendaraan ya, khususnya Mitsubishi Xpander, jangan lupa ini kalau Anda servis itu rutin setiap 10.000 atau 6 bulan. Jadi di sini ada service reminder. Biasanya Anda itu diingatkan, di sini muncul servis rutin dibutuhkan. Nah ini disetting, jadi 10.000 lagi atau 6 bulan lagi dari servis 75.000 ini akan diingatkan kepada driver atau pemilik atau yang melihat ini. Waktunya servis 10.000 lagi dari 75. Jadi 85.000 akan nyala servis rutin dibutuhkan. Jangan lupa ya. Nah, ini kehabisan kampas rem. Ini kita lihat nih. Wah, perlu dibongkar nih teman-teman. Yang satu. Nah, ini ketika nanti diganti kampas rem, kok hanya diganti kampas, bisa jadi remnya macet nanti teman-teman. Perlu diolah ini. Ganti kondensor baru yang mengalami AC kurang dingin, bisa jadi itu salah satunya dari kondensor yang bermasalah, yaitu bocor. Kalau sudah bocor, model kondensor yang aluminium kayak gini itu nggak bisa diperbaiki ya teman-teman ya, harus dan wajib ganti. Yang mobilnya nyanggrok bawah, nabrak, bahkan mobilnya itu kena batu atau kerikil yang membuat bocor, wajib harus diganti agar AC menjadi dingin kembali. Isuzu Panther rajanya diesel, yang dulu itu suaranya renyah. Nah ini ternyata renyahnya seperti ini teman-teman. Nah suara khas mesin diesel Isuzu Elep. Nah sudah banyak yang bocor ya, sudah banyak yang rembes. Nah ini yang menyebabkan oli atau solarnya jadi boros nanti. Jangan biarkan mobil Anda itu olinya rembes seperti ini, yang menyebabkan mesin tetap akan rusak karena olinya selalu berkurang. Bawa ke bengkel Anda langganan untuk perbaikan dari kebocoran oli mesin. Hari ini kita fogging teman-teman, yang katanya banyak nyamuk demam berdarah. Nah ini fogging. Kalau sudah seperti ini wajib turun mesin ya, biar tidak semakin rusak, semakin ngobos, semakin olinya habis. Jika Pajero Anda muncul indikator seperti ini, servis rutin dibutuhkan, nah segeralah. Nah ini teman-teman, servis rutin dibutuhkan, segera lakukan minimal itu pemeriksaan atau ganti oli. Karena apa? Mobil yang sudah 6 bulan biasanya disetting atau 10.000 km, mana yang lebih tercapai lebih dulu, itu perlu dilakukan pemeriksaan rutin. Entah jumlah olinya, kualitas olinya, kuantitas, dan mungkin ada kendala di sistem injeksinya. Nah ini teman-teman, fuel filter atau filter solarnya Mitsubishi Triton yang terbaru, modelnya seperti ini. Jadi solarnya ini sudah dilengkapi sama heater, jadi pemanas di sistem bahan bakarnya. Bahan bakar sudah anget, sudah panas, jadi menginjeksikan bahan bakar ke ruang bakar langsung terjeng. Beda ya dari filter-filter umumnya di Mitsubishi Triton atau Pajero Sport. Kemarin itu saya ada kendala kendaraan Mitsubishi Xpander
yang mengalami suara abnormal di bagian suspensi depan. Setelah dicek and recheck, kaki-kaki normal, suspensi normal, steering gear normal, link stabilizer normal, ternyata itu salah satunya adalah dari dudukan atau engine mounting. Nah, ini saya mau review engine mounting untuk Mitsubishi Xpander transmisi matic. Nah, sebelah kanan kalau mobilnya menghadap ke depan ya, itu ada engine mounting. Nah, yang untuk mesin ini modelnya seperti ini, kemudian kodenya ini Genuine Part 2910 A320. Kemudian yang bagian kiri dia ada transmisi mounting atau yang disebut dengan transmisi yang untuk matic atau transmisi untuk manual. Nah, ini yang model matic karena beda ya teman-teman ya, 1093A 183. Nah, untuk yang bagian tengah itu ini bentuknya seperti ini, dia kodenya 1092A264. Nah, ini teman-teman, jadi ini ada 3 buah engine mounting yang ada di Mitsubishi Xpander. Jadi kalau Anda biasanya yang rusak itu satu, yang sering rusak itu bagian ini, dia sudah lemah, akhirnya bunyi kutuk-kutuk di bagian mesinnya. Sering terjadi ya di Xpander. Dikira itu dari suspensi atau kaki-kakinya, ternyata dari engine mountingnya. Nah, karena biasanya ini sudah lemah, yang kedua ini satu, kemudian yang kedua ini juga biasanya ikut lemah karena umurnya kan samaan ya dari pabrik. Akhirnya kalau ganti satu, mending ganti semuanya. Satu yang untuk engine mounting, yang kedua transmisi mounting model matic, kemudian transmisi mounting yang ada di tengah, dia pengikat dari hubungan engine ke transmisi ke bagian chassis atau bodi. Berikut ya tentang engine mounting, transmisi mounting, dan engine mounting yang bagian tengahnya di Mitsubishi Xpander. PAM Sub AS ME736593 made in Japan, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. Ini genuine part dari Mitsubishi Fuso ya. Ini adalah sebuah priming pump. Nah, ini bentuknya seperti ini, priming pump genuine dari Mitsubishi, asli ya, dari Jepang. Ini harganya ya teman-teman, yang genuine ini 1 jutaan, cuma kayak gini 1 jutaan, asli Jepang loh teman-teman ya. Kalau Anda beli di luar premium pump seperti ini mungkin nggak ada 150 ribuan mungkin yang non genuine, bahkan kalau yang murah lagi di bawah 100 mungkin ada. Bisa jadi akan cepet rusak, cepet jebol. Priming pump Mitsubishi Enter. Nah, di sini terlihat ya banyak rembesan dan terlihat kotor karena solar kena dari debu. Ternyata ini ada bocoran dari, bisa dari sini, bisa dari tutup untuk bladingnya. Ini sudah kita ganti dengan yang baru dan terlihat kinclong ya teman-teman ya. Nah, ganti filter solarnya dan rumahnya jika rumahnya sudah londot atau sudah dol, biar tidak jadi berbet dan solar boros karena solarnya terbuang percuma. Nah, ini ya, jika terjadi mobil temperaturnya panas, air sering ngejok di truk canter, itu biasanya sering terjadi itu adalah adanya rembesan atau kebocoran air. Entah itu kebocorannya di water pump atau di radiator atau di perpak silinder head seperti ini. Nah, terlihat nih teman-teman ya. Nah, di sini ya terlihat ya. Nah, ini perpak silinder headnya rembes, bocor, air itu bisa mengalir dari situ. Kalau sedikit lama-lama banyak, airnya menjadi habis. Biasanya terjadi itu malah di sekitar sini teman-teman ya, di antara belakang dari injection pump atau bos pumpnya. Bisa juga dari bagian belakang sini. Nah, belakang sini, tapi ini enggak bocor, aman. Yang bagian depan ternyata yang rusak. Jadi feeling yang tepat, analisa yang tepat akan perbaikan menjadi maksimal dan tidak terjadi komplain atau retur job. Mungkinkah Anda pernah dengar ya, mobil tetangga atau mobil saudara ketika pagi hari baru di starter, khususnya mobil-mobil truk, enggak hanya mobil truk ya, itu bunyi cicit. Nah, itu muncul bunyi seperti itu adalah dari fan bell biasanya.
fan belt ya, terlihat seperti ini di kendaraan truk. Nah, kalau truk Anda pagi kok bunyi cicit-cicit, tersini terlihat ya, pinggir-pinggirnya sudah pada serabut. Kemudian di sini juga masuk ke dalam apa ini, polinya sini juga, dan juga terlihat di sini kondisinya retak-retak seperti ini. Nah, itu segera diganti, jangan dibiarkan, takutnya nanti putus di jalan, mobilnya mogok. Kok bisa? Ya karena water pump nggak jalan, temperatur panas, kemudian pengisian aki nggak jalan karena nggak ada yang muter dinamo ampere. Jadi ya sepele tapi sangat penting sekali untuk mobil. Itu ya teman-teman ya, tidak hanya di kendaraan truk, semua mobil. Rumah kedua lur, kalau rumah kedua seperti ini itu nyaman ya, bersih, yang pasti wangi. Duh, keren ya. Interiornya sudah dimodifikasi. Akhirnya kalau kita nyopir perjalanan jauh, mungkin luar kota bahkan luar pulau, tetap nyaman loh. Pewanginya ada 1, 2, 3, 4, wis wangi pol guys. Jadi tetap nyaman, tetap wangi, tetap berangkat kerja selalu dalam kondisi yang bersih. Mantap ini. Servis sistem electrical dibutuhkan. Jika mobil Anda, terutama di Mitsubishi Xpander, muncul indikasi ini, jangan dibiarkan ya. Segera periksakan ke dokter, biar di nanti minum obat 3 kali sehari dan bisa sembuh. Ya, bukan karena kayak orang sakit demam aja ini teman-teman, tapi ini harus di scan yang pastinya. Nanti dengan alat bantuan scan yang kita bisa tahu apakah ada kendala atau yang tidak normal di sistem elektrikanya mobil Mitsubishi Xpander ini. Nah, jadi ketika muncul engine electrical seperti ini ya, nah, service system elektrik dibutuhkan itu harus di-scan teman-teman. Nggak bisa kalau cuma ngarang atau apa ya, ilmu kedukunan. Itu biasanya yang terjadi setelah di-scan itu ini tombol OS bermasalah. Biasanya kalau ini sudah mulai seperti ini ya, kita off kan, ACC on. Nah, kadang di starter itu nggak bisa langsung starter. Kadang itu ya melolok seperti biasa. Kemudian kita matikan. Kadang itu pun kita tekan sekali mesin nggak bisa mati. Nah itu biasanya elektrikalnya ini bermasalah dari tombol OSS. Kalau genuine part harganya ini kalau nggak salah ya hampir 600 ribuan, nggak ada teman-teman, sangat murah. Jadi kalau ada muncul seperti ini segera diganti dari tombol OSS nya, one start stop engine, agar nanti kerusakan tidak belarak-belarak atau tidak tambah merusak komponen yang lain. Istilahnya kalau orang sakit itu komplikasi ya, atau kompolisasi. boh komplikasi kita ya. Biar nggak terjadi komplikasi di mobil Anda, biar semakin tetap sehat untuk jalan-jalan, untuk kerja, dan juga untuk pergi ke kafe atau kemana. Oke teman-teman, itu aja infonya dari saya tentang servis sistem electrical dibutuhkan di kendaraan Mitsubishi Xpander. Semakin canggih ini nasi kuning juga. Nggih. Biasa kayak mobil lama kan begini. Sekilas mobil ini itu seperti all new Pajero Sport ya. Tapi setelah masuk ke dalam, ini ada yang beda teman-teman. Kalau setirnya sama. Untuk dashboardnya ada yang berbeda. Ya, yang all new Pajero kan sudah hampir semuanya digital ya. Kemudian transmisinya ini juga berbeda. Nah, ini untuk Pajero all new namun tipe yang rendah. Jadi mesinnya masih menggunakan mesin Pajero lama, transmisinya juga masih menggunakan Pajero lama yang
model tengah. Kalau yang all new 8 kecepatan, ini masih 5 kecepatan. Kita dengarkan, Lur. Dengar ya, ini posisi Matic di D. Kita coba di N. Hilang ya suaranya ya. Ini kita sambil injak pedal remnya. Kita coba D lagi. Coba R. Nggak bunyi. Kita D. Nggak bunyi. Kadang-kadang ya suaranya ya. Nah, bunyi lagi. Dengar ya teman-teman ya. Nah, ini para juragan-juragan pemilik kendaraan Mitsubishi ya. Rem terlihat nggak kenapa-napa, nggak ada masalah, di rem pun berhenti. Tapi mobilnya ini kampasnya baru ya, benar-benar baru, kampas pakai yang genuine. Nah, tapi ternyata setelah dilihat dari kondisi pistonnya itu kondisinya seperti ini. Yuk kita lihat. Nah, ini ya kondisi dari kampas rem atau kondisi dari piston remnya. Nah, seperti ini. Kalau kita bersihkan sama aja ya, terlihat nanti bekas lukanya sudah masuk ke dalam. Terlihat remnya tidak apa-apa, aman, di rem juga berhenti, tapi kondisi pistonnya ini yang sudah rusak. Kalau dibiarkan lama-kelamaan kampas rem bisa macet, bisa cepat habis waktunya. Yuk saya habiskan ya kampas rem atau kondisi rem Anda secara rutin biar tidak terjadi kendala saat berjalan. Bikin kepala pusing, bikin telinga kering ya. Jadi suara-suara kayak gini tuh bikin mengganggu ya teman-teman ya. Makanya kalau kita tidak mau mengganggu, terjadi gangguan seperti ini kita harus pakai sabuk pengaman. Betapa pentingnya sabuk pengaman ini ya untuk mobil Anda. Nah, memang berisik, mengganggu, tapi kalau kita pakai ya nggak bunyi seperti ini, kita pun aman saat berkendara. Apakah Anda juga sering pakai sabuk pengaman atau bahkan Anda menyepelekan? Mungkin akan tidak merasakan yang terjadi ketika Anda itu tidak pakai sabuk pengaman. Dan ketika nanti sudah terjadi, Anda baru sadar bahwa pentingnya pakai sabuk pengaman.